Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Edi di channel Penal Pengajar, tempat terbaik untuk belajar. Di video kali ini, Kak Edi akan membagikan sedikit materi tentang mengubah bentuk pecahan. Sudah siapkah adik-adik belajar hari ini? Mari kita belajar bersama-sama. Mengubah bentuk pecahan. Nomor 1. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Pada bab ini kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ataupun pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk yang pertama kali, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bagi pembilang pecahan tersebut dengan penyebutnya. Yang kedua, hasil dari pembagian tersebut menjadi bilangan bulatnya. Nanti ada di bagian depan pecahan. Sedangkan sisanya menjadi pembilang yang baru. Ketiga, penyebut pecahan tersebut tetap atau tidak berubah. Sebagai contoh, bentuk pecahan campuran dari 7/2 adalah caranya sebagai berikut. 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sisanya adalah 1. Maka akan terbentuk 3 1/2. Ingat, 3 adalah hasil pembagian dari 7 dibagi 2. Sedangkan 1 adalah sisa pembagiannya. Nomor 2 atau angka 2 ini adalah penyebutnya. Penyebutnya tetap. Lihat di sini, yaitu 2 dan 2. Berarti penyebutnya tetap. Contoh yang kedua. Bentuk pecahan campuran dari 23/4. 23/4 adalah cara mengerjakannya. 23 dibagi 4. Hasilnya adalah 5. Sisanya adalah 3. Penyebutnya 4. Maka 23/4 jika dijadikan pecahan campuran adalah 5/3/4. 5 adalah hasil pembagiannya dari 23 dibagi 4. Sedangkan 3 adalah sisa pembagian dari 23 dikurangi 4 kali 5 itu adalah 20. 23 dikurangi 20 adalah 3. Sedangkan 4 ini tetap penyebutnya 4 dan di sini penyebutnya 4. Bagian yang kedua yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini kebalikan dari yang bagian pertama tadi. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya yaitu 1. Kita kalikan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan bulatnya. Yang kedua, setelah itu hasil dari perkalian tersebut kita jumlahkan dengan pembilangnya. Ketiga, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi untuk bagian pertama dan bagian kedua penyebutnya tetap atau tidak berubah. Sebagai contoh nomor 1. Bentuk pecahan biasa dari 2/3/4. Caranya bagaimana? 4 atau 2 dikali 4 ataupun 4 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Maka hasil dari 2/3/4 sama dengan 11/4. Ingat, ini angka 2-nya, kemudian ini 4-nya, kemudian ini angka 3-nya. Contoh yang kedua, bentuk pecahan biasa dari 5/7/9. Berapa pecahan biasanya ya? Caranya adalah 9 dikalikan 5 ditambah 7. 9 dikali 5 sama dengan 45 ditambah 7 sama dengan 52.
penyebutnya tetap yaitu 9, maka hasilnya adalah 52/9. Jadi bentuk pecahan biasa dari 57/9 adalah 52/9. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Ini bagian yang kedua. Nanti di bagian bab ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ataupun pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, untuk yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana ya adik-adik? Yang pertama adalah kita ubah penyebut dari pecahan biasa tersebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bisa nanti sampai 1 juta ataupun 1 miliar. Tapi untuk anak SD cukup sampai 1000 saja. Kemudian yang kedua, pecahan yang tadi atau pecahan yang dihasilkan tadi ubahlah ke dalam bentuk desimal. Sebagai contoh, yaitu bentuk pecahan desimal dari 2/5 adalah caranya 2/5. Ingat, di sini di dalam kotak ini jadikan penyebut pecahan tersebut menjadi 10. Apakah bisa jadikan 100? Bisa. 1000? Bisa. Kalau bisa angka yang kecil, maka kita gunakan angka yang kecil, yaitu cukup dengan angka 10. Dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. Contoh tadi adalah 2/5. 2 kali 2 sama dengan 4. 5 kali 2 sama dengan 10. Lihat di sini 4, ini ada 4. Ingat, dalam menentukan jumlah angka di belakang koma tergantung pada penyebutnya ini. Jika penyebutnya itu 10, maka di belakang koma cukup 1. Kalau penyebutnya itu 100, maka di belakang koma 2. Kalau penyebutnya 1000, maka di belakang koma nanti ada 3. Karena di sini adalah 10, maka di belakang koma adalah 4. Jadi bentuk pecahan desimal dari 2/5 adalah 0,4. Ingat, di sini 10 nolnya 1, di belakang komanya 1. Ingat, hanya 1 ini. Kemudian contoh yang kedua. Bentuk pecahan desimal dari 1/25. Ini Kak Edi memberikan contoh yang agak berbeda dari contoh yang pertama untuk membuktikan ataupun untuk mengenalkan pada adik-adik bahwa angka di belakang 0 itu tergantung pada penyebutnya. Caranya 1/25. Jadikan penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Apakah boleh 10? Tidak bisa ya, karena 25 bisanya adalah 100 ataupun nanti 1000 ataupun 10.000 ataupun yang di atasnya, jangan di bawahnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka 4. 1 kali 4 sama dengan 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Ingat, ini 100. Angka nolnya 2, maka jumlah di belakang koma harus 2. Jadi jawabannya adalah 0,04, tidak boleh 0,4. Ya, di belakang koma ini tergantung penyebutnya di sini. Karena di sini 100, maka nolnya 2, maka di belakang komanya nanti juga 2. 1, 2. Jadi bentuk pecahan dari 1/25 adalah 0,04, bukan 0,4. Contoh yang ketiga, bentuk pecahan desimal dari 3/8 adalah caranya sebagai berikut. Jadikan penyebut pecahan tersebut menjadi 1000. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengalihkan dengan 125, baik pembilangnya maupun penyebutnya, baik bagian atasnya ataupun bagian bawahnya.
3 kalikan 125 hasilnya adalah 375. Sedangkan 8 dikali 125 hasilnya adalah 1000. 375 atau 375 ditaruh di belakang sini. Ingat, di sini 1000. Angka nolnya ada 3, maka angka di belakang koma juga harus 3. 1, 2, dan 3. Jadi hasil dari 3/8 bentuk pecahan desimalnya adalah 0,375 atau 0,375. Untuk memudahkan adik-adik dalam menentukan angka di belakang koma, bisa diperhatikan penjelasan berikut ini. Sebagai catatan, jika penyebutnya 10, maka angka di belakang koma adalah 1. Jumlah nolnya 1, maka di jumlah angka di belakang komanya juga 1. Jika penyebutnya adalah 100, maka angka di belakang koma ada 2. Angkanya jumlah nolnya 2, maka di belakang koma juga 2. Jika penyebutnya 1000, maka angka di belakang koma ada 3. Nolnya jumlahnya 1, 2, 3, maka angka di belakang koma juga 3. Selain cara di atas, ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara pembagian atau juga porogapit, istilah tenarnya ya. Cara pembagian ini paling cocok digunakan jika penyebutnya tidak bisa dijadikan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya sebagai berikut: 2/3, 4/7, 2/9, 7/13, dan pecahan yang lainnya yang penyebutnya selain bisa dijadikan 10, 100, ataupun 1000, dan seterusnya. Contoh yang pertama, kita pakai contoh yang bisa dijadikan pecahan tersebut penyebutnya 10 ataupun 100 ataupun 1000 ya, yaitu pecahan 2/5. Pecahan 2/5 untuk dijadikan pecahan desimal. Caranya sebagai berikut. Contoh yang pertama, bentuk pecahan desimal dari 2/5 adalah kita lakukan pembagian susun bawah. Yang pertama adalah 2 dibagi 5, hasilnya adalah 0. 0 ditaruh di atas sini ya. Kemudian 2 dikurangi 0, hasilnya adalah 2. Kemudian kita turunkan 0 bayangan, jangan lupa dikasih koma di atas sini. Kemudian menjadi angka 20. Lah 20 dibagi 5 hasilnya 4. Kemudian 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi 2/5 bentuk pecahan desimalnya adalah 0,4. Bentuk pecahan desimal dari 2/3 adalah kita lakukan pembagian susun ke bawah. 2 dibagi 3 hasilnya adalah 0. 0 ditaruh di bagian atas. Kemudian 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2. Kemudian kita turunkan 0 bayangan sehingga akan membentuk atau menghasilkan angka 20. Taruh di sini koma karena sudah menurunkan 0 bayangan. Kemudian 20 dibagi 3 hasilnya adalah 6. 6 kali 3 sama dengan 18. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Turunkan lagi 0 bayangan menjadi 20. 20 dibagi 3 sama dengan 6 lagi. Taruh di bagian atas lagi. Kemudian di sini 6 kali 3 sama dengan 18, taruh di sini. 20 dikurangi 18 sama dengan 2 lagi. Kemudian turunkan lagi 0 bayangan menjadi angka 20. 20 dibagi dengan 3 sama dengan 6 lagi, taruh di bagian atas. 6 kali 3 sama dengan 18, taruh di sini. 20 dikurangi 18 sama dengan 2.
dan seterusnya. Hasilnya 2/3 adalah 0,666 dan seterusnya. Jika dibulatkan akan menjadi 0,67 boleh. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini bagian yang kedua, yaitu kebalikan dari yang bagian pertama tadi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita ubah pecahan desimal tersebut ke bentuk pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jika di belakang koma 1 angka, maka penyebutnya 10. Seperti tadi ya adik-adik, jika di belakang koma 2, maka penyebutnya adalah 100. Jika di belakang koma itu 3 angka, maka penyebutnya adalah 1000 dan seterusnya. Langkah yang kedua, setelah itu sederhanakanlah pecahan tersebut dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPP atau dengan bilangan yang sama. Bisa nanti dibagi 2, dibagi 3, dibagi 5, dan bilangan seterusnya. Untuk memudahkan adik-adik dalam memahami bagian ini ada beberapa contoh yang bisa adik-adik simak. Contoh yang pertama, bentuk pecahan dari 0,6. Caranya sebagai berikut. 0,6 karena di belakang koma ada 1 angka, maka penyebutnya 10 sehingga menjadi 6/10. Lalu langkah yang kedua, kita sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilang maupun penyebutnya dengan angka yang sama, atau sebenarnya dengan cara FPP. Jika adik-adik belum bisa memakai FPP ini, bisa membagi dengan bilangan yang rendah-rendah dulu, misalkan 2, 3, angka 5, 7 dan seterusnya. 0,6, 6 dan 10 penyebutnya adalah 10, kemudian pembilangnya adalah 6. 6 dan 10 FPB-nya adalah 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sedangkan 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,6 adalah 3/5. Sebenarnya 6/10 juga termasuk pecahan biasa. 3/5 ini adalah pecahan biasa yang sudah paling sederhana. Nomor 2 atau contoh yang kedua, bentuk pecahan biasa dari 0,24. Caranya adalah 0,24. Ingat, di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya adalah 100 sehingga menjadi 24/100. Langkah kedua atau langkah selanjutnya, kita sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilang dan penyebutnya bagian atas dan bagian bawahnya dengan FPB-nya. FPB-nya berapa? 24 dengan 100, yaitu adalah 4. 0,24 sama dengan 24/100. 24 dibagi 4 sama dengan 6, sedangkan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,24 adalah 6/25. Sebenarnya 0,24 dijadikan 24/100, 24/100 ini sudah termasuk pecahan biasa, namun belum sederhana. Bentuk pecahan yang paling sederhana dari 24/100 adalah 6/25. Gitu ya adik-adik. Bagian yang ketiga atau bab yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen atau sebaliknya. Pada bab ini juga ada 2 bagian, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen, dan yang kedua adalah mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Untuk bab yang ketiga ini sebenarnya mirip dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ataupun sebaliknya.
Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Bagaimana caranya? Begini caranya. Yang pertama, kita ubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan dengan penyebut 100. Ingat ya, persen artinya adalah per 100. Maka adik-adik harus mengubah penyebutnya menjadi 100. Bisa nggak bisa harus menjadi per 100. Langkah yang kedua, pecahan dengan penyebut 100 tadi kita ubah ke dalam bentuk persen. Bagaimana ya? Ini ada beberapa contoh yang bisa adik-adik simak agar nanti lebih memahami dalam bab yang ini. Bentuk pecahan persen dari 6/25 adalah caranya 6/25 kita jadikan penyebutnya menjadi 100. Bagaimana caranya? Caranya seperti cara yang pertama tadi, yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan persen ya. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu 6 dikali 4. Karena 25 tadi dijadikan 100 itu adalah kalikan 4, maka 6 kalikan 4 sama dengan 24. Sedangkan 25 dikali 4 adalah 100. Ini nilainya ada 24. Nah, di sini juga 24. Jadi bentuk persen dari 6/25 adalah 24%. Jadi angka 24 ya dari sini hasilnya. Contoh yang kedua, bentuk pecahan persen dari 8/20. Nah, di sini mula-mula kita rubah dulu penyebutnya itu menjadi 100. Dari 20 menjadi 100 kita kalikan 5. 18 kalikan 5 sama dengan 90. Sedangkan 20 kalikan 5 sama dengan 100. Sudah 100 ya adik-adik? Nah, di sini tinggal di atasnya kalian tulis di sini, yaitu 90. Jadi bentuk pecahan persen dari 18/20 adalah 90. Selain cara di atas, adik-adik bisa mencoba cara yang paling sederhana atau lebih sederhana dari cara yang pertama tadi, yaitu cukup dengan mengalihkan pecahan biasa tersebut dengan bilangan 100%. Begini caranya. Contoh yang pertama, bentuk pecahan persen dari 6/25 adalah caranya. 6/25, 25 kita joretkan dengan 100, hasilnya adalah 100 dibagi 25, dapatnya 4. 6 kalikan 4 sama dengan 24%. Mudah kan adik-adik? Contoh yang kedua, bentuk pecahan persen dari 18/20 adalah caranya mudah banget. 18/20 kita kalikan dengan 100. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. 18 kali 5 sama dengan 90%. Jadi bentuk pecahan persen dari 6/25 adalah 90%. Lebih mudah yang mana adik-adik? Tentu saja mudah yang cara yang kedua ini. Kemudian lanjut, yaitu adalah mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Nomor 1, kita ubah pecahan persen tersebut ke pecahan biasa dengan penyebut 100. Yang kedua, setelah itu sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilang maupun penyebutnya, bagian atas dan bagian bawahnya dengan EPB-nya. Maka di sini adik-adik harus menguasai EPB biar nanti lebih mudah dalam memahami atau menguasai bab pecahan ini. Contoh yang pertama, bentuk pecahan biasa dari 45% adalah cara yang pertama adalah dengan merubah bentuk persen tadi dengan bilangan pecahan biasa dengan penyebut 100 ya, yaitu 45% sama dengan 45/100. Kemudian kita sederhanakan dengan cara membagi dengan FPB-nya. FPB yang mana? FPB dari pembilang dan penyebutnya, yaitu 45 dan 100. Berapa toh FPB dari 45 dengan 100? Ternyata adalah 5. Maka 45 dibagi 5 sama dengan 9. Sedangkan 100 dibagi 5 adalah 20. Maka bentuk pecahan biasa dari 45% adalah
9/20. Contoh yang kedua. Bentuk pecahan biasa dari 80% adalah, tadi jadikan dulu pecahan persennya menjadi pecahan biasa. Lalu kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya. 80% bentuk pecahan biasanya adalah 80/100. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya. Berapa FPB-nya dari 8 dan 100? Yaitu adalah 20. Ingat ya adik-adik, kita harus menguasai FPB ini jika ingin mudah dalam menguasai materi pecahan ini. 80% artinya 80/100. 80 dibagi 20 tadi adalah FPB-nya sama dengan 4. 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 80% adalah, bisa 80/100 juga bisa, tapi yang paling sederhana adalah 4/5. Nomor 4 atau bab yang keempat, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen atau sebaliknya. Di bagian bab 4 ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen ataupun bilangan pecahan persen menjadi pecahan desimal. Yang pertama dulu aja, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen. Caranya yang pertama adalah kita ubah pecahan desimal tersebut ke pecahan biasa dengan penyebut 100. Yang kedua, setelah itu pecahan tersebut kita ubah ke dalam bentuk pecahan persen. Contoh yang pertama, 0,4 sama dengan berapa persen ya? Caranya adalah 0,4 sama dengan 4/10. Penyebutnya adalah 10. Kita jadikan penyebutnya menjadi 100 sehingga menjadi 40/100. Dari mana ya? 4 kali 10 menjadi 40, 10 kali 10 menjadi 100. Lah 40/100 adalah 40%. Contoh yang kedua, 0,125%. Caranya kita ubah penyebutnya menjadi 100. 0,125 artinya kan 125/1000. Penyebutnya adalah 1000. Mari kita jadikan penyebutnya menjadi 100 sehingga 0,125 artinya 125/1000. Kita bagi dengan 10 menjadi 125 dibagi 10 hasilnya 12,5. Kemudian 1000 dibagi 10 sama dengan 100. 12,5/100 sama dengan 12,5%. Jadi bentuk persen dari 0,125 atau 0,125 adalah 12,5%. Nomor 2, mengubah pecahan persen menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita ubah pecahan persen tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, setelah itu pecahan biasa tadi kita ubah ke dalam pecahan desimal. Langsung ke contoh yang pertama. Bentuk pecahan desimal dari 25% ini berapa toh? Nah, di sini 25% artinya adalah 25/100. Ingat, di belakang koma ada berapa? Karena 100, maka di belakang koma ada 2 angka. Cukup 0,25. Jadi, pecahan desimal dari 25% adalah 0,25. Contoh yang kedua. Bentuk pecahan desimal dari 5% berapa toh? Nah, 5% artinya adalah 5/100. Ingat, 100 di belakang koma ada 2 angka. Maka menjadi 0,05. Bukan 0,50 ya, tapi 0,05.
di belakang koma ada 2 angka, nilainya tetap 5. Nah, contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. Bentuk pecahan desimal dari 37,5% berapa toh? 37,5% artinya 37,5/100. Kemudian kita ubah atau kita usahakan tidak ada koma dalam pecahan, maka cukup kita kalikan dengan 10 ataupun 100 ataupun bilangan yang lainnya ya, yang belakangnya itu tetap 0, yaitu 37,5 kita kalikan dengan 10, 100 kita kalikan dengan 10, hasilnya adalah 375/1000, maka hasilnya adalah 0,375. Jadi bentuk pecahan desimal dari 37,5 adalah 0,375 atau 0,375.